Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini dapat menjalankan ibadah puasa dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah kita sampai saat ini, sampai detik ini, mudah-mudahan tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa Ramadan adalah puasa penuh rahmat. Puasa Ramadan adalah puasa penuh maghfirah. Jangan sampai puasa kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban, dikarenakan mulut kita, perbuatan kita tersenggol dengan perbuatan-perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai pahala puasa. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang bisa merusak nilai-nilai pahala puasa dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsu yuftirna shaima wa yunqidnal wudu'a al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadhru bisyahwah wal yaminul kadhibah. Hal-hal perkara yang bisa merusak nilai-nilai pahalanya puasa ada 5 menurut Imam Ahmad. Yang pertama adalah al-kadhibu, yaitu dusta. Yang kedua adalah al-ghibatu. Yang ketiga adalah wan namimatu, yaitu adu domba. Yang keempat adalah wan nadhru bisyahwa, yaitu melihat dengan syahwat. Dan yang terakhir adalah wal yaminul kadzibah, yaitu melakukan sumpah-sumpah palsu. Dari yang pertama yaitu al-kadzibu, yaitu dusta. Dusta adalah suatu perkataan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga dapat merusak nilai-nilai perbuatan baik dengan orang lain, sehingga bisa merusak hubungan baik dengan orang lain atau yang disebut dengan hablum minannas. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah adalah membicarakan seseorang secara negatif di belakangnya, seperti membicarakan kekurangannya, kesalahannya, atau hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, sehingga kejelekan orang lain itu diumbar. Membicarakan aib-aib orang lain yang seharusnya harus ditutupi, yang seharusnya harus tidak dibicarakan ke orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Yang ketiga adalah wan namimah, adalah adu domba. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu tidak lain adalah untuk memfitnah yang dapat merusak tatanan sosial manusia agar terjadi permusuhan, menyampaikan keburukan-keburukan orang lain. Nah, itu adu domba. Sehingga apa? Hablum minannasnya akan renggang, akan terjadi permusuhan, akan terjadi hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain tidak baik.
tidak harmonis. Dan yang keempat adalah wan nadru bisyahwah, melihat orang lain dengan syahwat. Artinya gini, melihat orang lain dengan syahwat itu mata melihat turun ke hati, otak berpikir, akhirnya apa? Terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam tanda kutip, misalkan ada orang yang bodinya moy, yang bodinya bahenol, timbul suatu hasrat, keinginan sesuatu yang bisa merusak hubungan baik, diantaranya yaitu perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, disitulah hukumnya dihukumi haram. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, yang nomor 5, yaitu wal yaminul kadhiba, yaitu melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu itu tujuannya tidak lain untuk menjelekkan orang lain, tujuannya untuk merugikan orang lain. Sumpah palsu itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan kenyataan yang sebenarnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiron ihdinas syiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.